Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah penyakit yang hampir manusia tidak bisa terselamatkan dari penyakit ini, karena dia merupakan satu tabiat buruk yang Allah tanamkan dalam tiap-tiap jiwa manusia, kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala rahmati. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Quran surah Asy-Syams, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia itu potensi fujur untuk berbuat dosa dan potensi untuk bertakwa kepadanya. Nah, salah satu potensi fujur ini yang merupakan penyakit yang hampir setiap manusia tidak bisa selamat darinya adalah al-hasad, atau sering kita sebut dengan penyakit iri dan dengki. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Hasad itu maknanya adalah seseorang membenci kepada saudaranya manakala saudaranya mendapatkan nikmat Allah, dan dia tidak suka ketika saudaranya mendapatkan nikmat tersebut dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama manakala seseorang tidak mendapatkan satu kenikmatan yang dirasakan oleh saudaranya yang dia benci mendapatkan kenikmatan tersebut. Dan hasad ini merupakan dosa pertama kali yang dilakukan di langit, dan juga dosa yang pertama kali dilakukan di bumi. Adapun di langit, ketika iblis la'natullah alaih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Adam alaihissalam, pada saat itu iblis enggan untuk bersujud. Yang salah satu pendorong iblis tidak mau bersujud kepada Adam alaihissalam karena kedengkian dan hasad iblis kepada Adam alaihissalam. Kemudian adapun yang ada di bumi, dosa pertama kali adalah hasad yang dilakukan oleh dua putra Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil, di mana salah satu di antara kedua orang tersebut hasad kepada saudaranya sampai kemudian membunuh saudaranya, dan kemudian ya terjadilah pembunuhan pertama kali di atas muka bumi. Penyebabnya adalah hasad, iri, dengki yang dimiliki oleh saudaranya tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Hampir tiap-tiap manusia itu memiliki potensi untuk hasad. Bahkan orang-orang yang memiliki ilmu sekalipun, orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang alim, mereka pun juga tidak bisa selamat dari hasad ini. Namun ketika hasad ini muncul sebagai sebuah penyakit, maka kita diperintahkan di dalam syariat untuk tidak menampakkan hasad itu, dan untuk tidak mewujudkan hasad itu dalam satu perbuatan yang merugikan saudara kita yang kita hasadi. Maka manakala kita merasa hasad muncul dalam diri kita, segeralah untuk kita melawannya, segeralah kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengingat bahwa hasad ini adalah sebuah penyakit yang berbahaya, sehingga tidak terwujud menjadi sebuah perbuatan yang merugikan kepada saudara kita yang kita hasadi. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Falaq, yang mana di dalam surah tersebut kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlindung kepada kejahatan makhluknya, yang diantaranya adalah kejahatan orang yang hasad apabila dia mewujudkan hasadnya menjadi sebuah kejahatan kepada orang yang dihasadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan atau keburukan orang yang hasad manakala hasad itu muncul pada dirinya dan terwujud menjadi sebuah perbuatan buruk kepada orang yang dihasadi. Bahkan terkadang ada satu perkara yang membuat kita, ya, dengan izin Allah tentunya, menjadi orang yang sakit atau
bahkan sampai meninggal dunia wal'iyadzubillah, karena sebab sebuah penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata orang yang hasad. Meskipun ini sangat jarang sekali terjadi, namun hal ini ya adalah sebuah perkara yang ada dan nyata. Ya, ketika seseorang yang hasad melihat orang yang dihasati, terkadang akan timbul kecelakaan atau timbul musibah atau yang semacamnya kepada orang yang dihasati tersebut. Ini menunjukkan betapa buruknya penyakit hasad. Adapun obat daripada penyakit hasad ini ketika muncul dan timbul pada diri kita, maka yang pertama kali yang harus kita ketahui adalah kita hendaklah bersegera menyadari bahwa hasad itu adalah sebuah keburukan. Meskipun kita tidak mampu untuk menghilangkan perasaan hasad sama sekali, karena ia merupakan satu potensi, satu tabiat yang Allah Ta'ala tanamkan dalam jiwa kita, namun ketika muncul hasad tersebut, segeralah untuk kita mengingat Allah. Segeralah untuk mengingat bahwa kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saudara kita yang kita hasati, itu pada hakikatnya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masing-masing takdir yang Allah Ta'ala tentukan kepada makhluknya, ini tentu berdasarkan kadar dan ketentuan serta hikmah yang baik di baliknya. Sehingga kita tidak berprasangka buruk kepada Allah, tidak muncul rasa hasad yang berlebihan kepada saudara kita. Kita hendaklah berprasangka baik kepada Allah. Mungkin kalau aku diberikan nikmat kaya seperti saudaraku ini, mungkin aku akan menjadi orang yang lalai dari mengingat Allah. Mungkin saudaraku diberikan kenikmatan berupa harta yang banyak, karena dengan cara itulah dia mungkin bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita memunculkan prasangka-prasangka yang baik kepada Allah, dan dengan meyakini bahwa semua yang terjadi itu adalah berdasarkan takdir Allah, maka yang demikian ini akan membuat kita tenang dan akan mampu untuk meredam penyakit hasad ini yang ketika muncul pada diri kita. Kemudian yang kedua, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika muncul penyakit hasad kepada saudara kita, maka bersegeralah kita untuk mendoakan kebaikan kepada saudara kita yang kita hasati. Jangan kemudian kita terlena dengan penyakit hasad ini sampai membuat kita membenci saudara kita yang kita hasati. Kita segera berdoa kepada saudara kita yang mendapatkan nikmat yang mungkin secara takdir Allah kita tidak mendapatkannya. Kita berdoa kepadanya. Misalnya saudara kita lebih berilmu daripada kita, ketika kita merasa iri dan dengki kepadanya, segeralah untuk mendoakannya. Barakallahu fi ilmik, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di dalam ilmumu misalnya. Atau ya Allah, mudah-mudahan kau jadikan saudaraku ini bermanfaat bagi umat karena ilmunya. Atau ketika kita melihat saudara kita mendapatkan kekayaan yang tidak kita peroleh, maka segeralah berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberkahi hartanya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dia tidak lalai dengan melakukan ketaatan kepada Allah karena sebab harta yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, atau doa-doa baik yang lain. Dengan ini maka kita akan bisa terbebas dari buruknya penyakit hasad. Dan perlu untuk kita ketahui, ketika hasad ini muncul dan kemudian kita memperturutkan jiwa kita diperbudak dengan rasa hasad ini, maka kita akan merasa hidup ini merupakan hidup yang sempit. Kita akan merasakan hati kita ini sesak, dipenuhi dengan penyakit hasad ini, sehingga kita tidak bisa merasakan kelegaan, tidak bisa merasakan kenyamanan dalam hidup, karena selalu dirundung kedukaan, dirundung kesedihan, dirundung ketidaksukaan, dirundung rasa merugi dan seterusnya, karena sebab dia tidak mendapatkan nikmat seperti nikmat yang diberikan saudara kita yang kita hasati. Sehingga sulit bagi kita untuk menjadi orang yang hatinya lapang, hatinya lega, hatinya bahagia dengan apa yang sudah Allah Ta'ala takdirkan berupa kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Inilah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang bisa kita renungkan bersama berkenaan dengan satu penyakit yang hampir seluruh manusia tidak selamat darinya, itu hasad. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari potensi-potensi buruk yang ada di dalam diri kita, dan kita
ya tunduk serta mengikuti potensi-potensi itu sehingga terwujud menjadi sebuah dosa. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.